Kembali lagi bersama saya Pastor Gary Tengker dalam program Katekisasi Online. Dan hari ini saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Shalom Pak Pendeta, benarkah Natal itu di tanggal 25 Desember? Benarkah perayaan Natal di tanggal itu menggantikan perayaan penyembahan Dewa Matahari yang diperintahkan Kaisar Romawi bernama Konstantin? Terima kasih. jadi pertanyaan ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama, betulkah bahwa Yesus lahir di tanggal 25 Desember? Yang kedua, betulkah bahwa perayaan Natal itu sesungguhnya adalah perayaan kepada Dewa Matahari yang kemudian oleh Konstantin, Raja Romawi yang pertama kali jadi Kristen, diubah, yang tadinya nyembah Dewa Matahari, kemudian diubah menjadi perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Sampai-sampai ada banyak gereja Kristen yang sekarang ini menolak merayakan Natal dan berkata bahwa Natal itu adalah tradisi pagan. Kita mulai dulu dengan bagian yang pertama, saudara. Ketika banyak orang menyebut bahwa Natal bukan di bulan Desember, mereka biasanya merunut pada ayat Lukas pasal 2 ayat yang ke-8, dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Dikatakan begini, saudara, waktu itu gembala-gembala yang dijumpai oleh malaikat, mereka yang akan pergi berjumpa pada bayi Yesus. Dikatakan tidak mungkin di bulan Desember itu ada gembala di padang, karena kalau di Israel sana yang namanya bulan Desember musim dingin, tidak mungkin ada gembala, karena kalau mereka ada di padang, mereka pasti akan kedinginan. Saudara, sebetulnya Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 ini merupakan penggenapan nubuatan dari Mika pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 saya bacakan. Dan engkau, hai menara kawanan domba. Menara kawanan domba menunjuk pada suatu tempat yang disebut dengan Migdal Eder. Hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Jadi saudara, padang yang dimaksud adalah Migdal Eder, sebuah menara tempat gembala ada di situ, dan tugasnya adalah mengawasi kawanan domba. Domba apa yang diawasi di situ? Domba-domba yang memang dipersiapkan secara khusus untuk pesta perayaan kaum Yahudi. Dan hanya untuk info saudara, di bulan Desember kalender Masehi itu kalau disejajarkan dengan bulan atau di kalender Ibrani itu sejajar dengan bulan Kislew dan bulan Tebet. Dan di bulan Kislew itu ada hari raya Yahudi yang disebut dengan Hanukkah, di mana di situ sudah pasti ada pesta perayaan membutuhkan kurban. Jadi sudah pasti di bulan Desember ada domba dan pasti gembala-gembala itu ada. Dan gembala-gembala yang berjaga di Migdal Eder adalah gembala-gembala yang mengetahui nubuatan daripada Nabi Mika. Mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias. Dan ketika Mesias itu dinanti-nantikan, maka malaikat datang dimulai dengan kata kesukaan besar. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi, saudara sebagai pembanding, saudara boleh baca buku The Life and Times of Jesus the Messiah. Dan saudara bisa juga baca dalam kitab sebagai pembanding kitab Ibrani Mishnah Shekelim 7 ayat yang keempat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Betulkah bahwa tradisi Natal itu diambil dari tradisi Romawi yang tadinya menyembah Dewa Matahari, kemudian diubah oleh Konstantin menjadi hari perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus? Saudara, ini pernyataan yang saya sebut dengan sesat sejarah. Kenapa saudara? Konstantin itu jadi Kristen tahun 300. Padahal ada dokumen-dokumen sebelumnya, kalau saudara baca, yaitu di gereja Koptik, di Daskalia Apostolorum, di tahun 189, itu dijelaskan ada sebuah perintah kepada jemaat yang dikatakan, rayakanlah kelahiran Tuhan kita di tanggal 29, bulan keempat, bulan Mesir, kalender Mesir, yang disebut dengan bulan Kiyah. Kalender Mesir ini kalau disandingkan dengan kalender Yahudi, itu ada di tanggal 25 bulan Ibrani, bulan ke-9, yaitu bulan Kislew. Nah sekarang saudara, kita lihat fakta Alkitabnya. Saudara coba lihat kita bagaimana menghitung hari kelahiran Tuhan Yesus. Coba kita lihat fakta sejarahnya dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Saudara ingat Zakaria itu adalah suami daripada Elizabeth, ayah daripada Yohanes Pembaptis. Dia berasal dari rombongan Abia. Kalau menurut 1 Tawarik 24 ayat ke-8, rombongan Abia itu adalah rombongan ke-8, dan rombongan ke-8 itu bertugas untuk membakar ukupan di hari raya Yom Kippur. Ya saudara, nah Yom Kippur itu kalau dalam kalender Ibrani dia ada di bulan Tisri. Saudara, nah
Nah, ketika hari raya Yom Kippur, disitulah saat Elizabeth hamil. Lihat Lukas pasal 1 ayat yang 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret. 6 bulan sesudah hari raya itu, saudara, Elizabeth bertemu dengan Maria. Jadi kapan Maria hamil? Maria hamil 6 bulan sesudah Elizabeth hamil. Maria hamil 6 bulan sesudah hari Yom Kippur. Maria hamil 6 bulan sesudah bulan Tisri. Pertanyaannya, 6 bulan sesudah bulan Tisri itu bulan apa? Dalam kalender Ibrani, 6 bulan sudah bulan Tisri adalah bulan yang disebut dengan bulan Nisan. Jatuh di bulan Maret, saudara. Dan dari bulan Maret, kalau ditarik 9 bulan sesudah itu, jatuhnya bulan apa? Bulan Desember. Jadi orang yang berkata bahwa 25 Desember adalah hari raya kelahiran Tuhan Yesus, mereka juga punya dasarnya. Sederhananya, saudara, kalau kita merayakan 25 Desember sebagai hari Natal, tidak usah saudara menghakimi dan berkata bahwa perayaan itu adalah hari raya pagan. Karena toh dasar-dasarnya juga jelas, faktanya juga ada. Dokumennya pun bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Saya simpulkan begini, saudara mau rayakan Natal itu hari apa saja bebas. Tapi kalau saudara sampai menuduh orang-orang lain yang merayakan dengan tanggal yang berbeda dengan yang saudara pahami, lalu menyebut mereka dengan sebutan pagan, sesat, saudara, sudah saatnya kita melihat kembali data-data sejarah, sehingga semakin kita belajar, semakin sulit lidah kita untuk menunjuk orang lain sebagai orang sesat. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita terus bersatu dalam kerajaan Tuhan, mengabarkan Injil, dan biarlah segala kemuliaan hanya milik Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.